Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Andini dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 1A dengan NIM 245520016. Di sini saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta penjelasan hukum bacaannya sebagai penugasan UAS di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya kita akan membahas hukum bacaan ya. Untuk yang pertama, iqra, di situ ada hukum bacaan qalqalah sugro. Di mana huruf qalqalah yaitu qaf berharakat sukun asli ya, bukan karena sukun yang disukunkan atau sukun yang diwakofkan. Itu cara bacanya, pantulannya kecil. Iqra, di situ ro-nya termasuk tafhim. Karena apa? Karena ia sejajar di atas atau berharakat fathah sehingga cara bacanya tebal, seakan-akan memenuhi rongga mulut. Iqra bismi rabbi, di situ ba-nya ditekankan karena ia bertasydid. Rabbi kalla, alla di situ termasuk hukum bacaan alif lam syamsiah. Karena apa? Di situ alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu lam. Lam bertasydid dibagi menjadi dua, yaitu lam sukun dan lam berharakat. Jadi cara bacanya itu lam yang pertama itu tidak usah dibaca, langsung masuk ke lam yang kedua. Jadi cara bacanya itu langsung saja kalla kayak gitu, dibacanya secara diidghamkan. Alladzi, zi-nya itu termasuk mad tabi'i. Karena apa? Di situ ya sukun bertemu dengan harakat kasroh ya. Jadi cara bacanya itu panjang 2 harakat. Khalaqah itu yang terakhir, hukum bacaannya qalqalah kubro, di mana huruf qalqalah yaitu qaf itu berharakat sukunnya bukan sukun asli melainkan sukun yang diwakofkan karena ia berhenti di akhir. Jadi cara bacanya itu pantulannya besar. Untuk ayat yang kedua yaitu khalaqal i, di situ ada hukum bacaan alif lam qamariyah karena di situ ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah. Jadi cara baca alif lamnya itu jelas. Insa, di situ ada hukum bacaan ikhfa hakiki ya, karena nun mati bertemu dengan sin. Jadi cara bacanya itu samar-samar sambil berdengung.
Yang sa di situ hukum bacaannya mad tabi'i karena ada alif bertemu dengan harakat fathah. Jadi cara bacanya itu panjang 2 harakat. Insana min alaq. Di situ ada min. Min itu min a, di situ ada hukum bacaan idhar halqi. Karena idhar halqi itu huruf yang berasal dari tenggorokan. Ain kan termasuk huruf yang berasal dari tenggorokan, jadi cara baca nunnya itu jelas. Alaq di situ ada hukum bacaan qalqalah kubro lagi karena di situ huruf qalqalah sukunnya bukan sukun asli melainkan disukunkan atau diwakafkan karena ada pemberhentian. Yang tadinya harakatnya bukan sukun itu menjadi sukun karena diwakafkan. Jadi cara bacanya itu pantulannya besar. Untuk ayat yang ketiga, iqra di situ termasuk hukum bacaan qalqalah sugro. Karena apa? Di situ ada huruf qalqalah yaitu qaf dengan harakatnya harakat sukun asli, bukan disukunkan. Jadi cara bacanya itu pantulannya kecil iqra, ro-nya di situ termasuk hukum bacaan tafhim karena apa? Di situ ia sejajar di atas atau berharakat fathah sehingga cara bacanya itu ditebalkan seakan-akan memenuhi rongga mulut. Cara membedakan hukum bacaan ro itu gampang saja. Ketika ia sejajar di atas itu dibacanya seakan-akan itu memenuhi rongga mulut atau tebal. Jika ia sejajar di bawah, ia dibacanya itu tipis. Iqra waro di situ juga ro-nya tafhim juga dibaca tebal. Robbu di situ ba-nya itu ditekan karena ia bertasydid. Robbu kal'a di situ ada hukum bacaan alif lam qamariyah. Karena apa? Di situ alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah. Jadi cara bacanya itu alif lamnya jelas. Robikal aqarom. Terus selanjutnya ayat yang keempat, alladzi. Allah di situ ada hukum bacaan alif lam syamsiah. Karena apa? Alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu lam. Jadi cara bacanya itu langsung masuk ke lam yang kedua, lam bertasydid tersebut, dan cara bacanya itu diidghamkan. Alladzi, zi-nya itu termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Karena apa? Di situ ya sukun bertemu dengan harakat kasroh ya. Jadi cara bacanya itu panjang 2 harakat. Allah di situ la-nya ditekankan lagi karena ia bertasydid. Allama bilqa di situ ada alif lam qamariyah. Karena apa? Di situ alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu qaf, sehingga cara baca alif lamnya itu jelas. Qalam. Terus selanjutnya yang terakhir ayat kelima, Allah di situ la-nya ditekankan karena ia bertasydid. Allamal di situ ada hukum bacaan alif lam qamariyah. Karena apa?
Di situ ia alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yaitu hamzah, sehingga cara bacanya itu alif lamnya dibaca jelas. Allamal ilm, di situ ada ilsa. Hukum bacaannya itu termasuk ikhfa hakiki atau ausat karena nun sukun bertemu dengan sin. Jadi cara bacanya itu samar-samar sambil berdengung. Ilsa sa-nya di situ termasuk hukum bacaan mat tabi'i. Karena apa? Di situ ada alif bertemu dengan harakat fathah. Jadi cara bacanya itu panjang 2 harakat. Insana ma, di situ ma-nya juga hukum bacaannya mat tabi'i ya, karena alif bertemu dengan harakat fathah yang ada di mim, jadi cara bacanya itu panjang 2 harakat. Lam ya lam, di situ terdapat hukum bacaan izhar syafawi ya, karena mim bertemu dengan ya di situ. Jadi cara bacanya mimnya dibaca jelas. Mungkin cukup sekian penjelasan hukum bacaan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.